Sintayong utamakan Miss Hilgers dan lupakan Elkan Bagot. Kiper berkelas asal Kediri ini buat heboh saat ikut TC bareng timnas Indonesia di Arab Saudi. Mengejutkan, Tom Haye terang-terangan tolak tawaran Oxford United. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Kiper berkelas asal Kediri ini buat heboh saat ikut TC bareng timnas Indonesia di Arab Saudi. Maarten Paes menunjukkan reaksi tak biasa saat pertama kali bergabung TC bersama timnas Indonesia. Melansir dari akun Instagram timnas Indonesia, Maarten Paes mengucapkan kata dalam bahasa Indonesia. Dari mana, Mas? Kediri. Passwordnya apa? Perlu diketahui, P sendiri merupakan kosakata yang kerap digunakan oleh orang-orang Kediri. Dalam bahasa Indonesia, P bisa dimaknai sebagai waduh. Jadi, P bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk penekanan kata. Melihat Maarten Paes mengucapkan kata khas Kediri, netizen langsung dibuat heboh. Meski tak memiliki darah Indonesia, keluarga Maarten Paes ternyata masih mempunyai hubungan spesial dengan Indonesia. Nenek Maarten Paes yang merupakan orang Belanda asli lahir di Kediri dan saat menginjak remaja ia pulang ke negeri kincir angin. Karena neneknya yang lahir di Indonesia, Maarten Paes bisa memenuhi syarat naturalisasi meski tak punya garis keturunan Indonesia. Sementara itu, pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi, Maarten Paes masih belum bisa bermain memperkuat timnas Indonesia. Kiper yang tergabung dalam MLS All-Star 2024 tersebut tak bisa ambil bagian karena saat pendaftaran pemain ditutup sebelum ia resmi mendapatkan izin dari FIFA. Meski begitu, Paes sudah bisa dipastikan bakal bermain di laga melawan Australia mendatang pada Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Sintayong utamakan Miss Hilgers dan lupakan Elkan Bagot. Kehadiran Miss Hilgers dalam timnas Indonesia bisa jadi akan menutup kesempatan Elkan Bagot untuk kembali bergabung dengan tim nasional. Bulan September tahun 2024 ini diprediksi akan menjadi bulan penuh kebahagiaan bagi para penggemar timnas Indonesia karena skuad Garuda dijadwalkan akan bertanding melawan Arab Saudi dan Australia. Tak hanya itu, beberapa pemain keturunan yang baru dinaturalisasi juga akan bergabung dengan timnas Indonesia. Salah satu nama yang sangat ditunggu-tunggu oleh para fans timnas Indonesia adalah Miss Hilgers. Miss Hilgers merupakan pemain kelas dunia yang saat ini bermain untuk FC Twente. Kabar mengenai kemungkinan Miss Hilgers bergabung dengan timnas Indonesia pertama kali disampaikan oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Menurutnya, Miss Hilgers direncanakan akan datang ke Indonesia dalam rangka FIFA Matchday yang akan berlangsung pada bulan September tahun 2024 ini. Kehadiran Miss Hilgers dalam timnas Indonesia tentu saja akan berdampak pada posisi Elkan Bagot dalam tim. Pasalnya, Elkan Bagot saat ini sudah kehilangan kepercayaan dari pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Bahkan ketika Jordi Amat dan Justin Buchner tidak bisa bergabung dengan tim, Sintayong lebih memilih memanggil Wahyu dan Muhammad Ferrari daripada Elkan Bagot. Dengan kedatangan Miss Hilgers, Jordi Amat, dan Justin Buchner dalam skuad timnas Indonesia, diprediksi Elkan Bagot semakin minim peluang untuk dipanggil oleh Sintayong. Perkembangan ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi pemain berdarah Inggris tersebut untuk terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuannya di lapangan. Meskipun begitu, para fans timnas Indonesia secara umum sangat antusias menyambut potensi kualitas yang akan ditambahkan oleh pemain-pemain naturalisasi seperti Miss Hilgers. Kemuliaan hati Sintayong ketika menginstruksikan pemain timnas untuk ibadah umrah. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong memberikan instruksi untuk penggawa pemain timnas yang beragama Islam untuk menjalankan ibadah umrah jelang menghadapi timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini pun disampaikan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Skuad timnas Indonesia diketahui berada di negeri petrodollar untuk melakoni laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Tim Merah Putih bakal menghadapi Timnas Arab Saudi pada tanggal 6 September tahun 2024 dini hari WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Riyadh. Demi mematangkan persiapan, Timnas Indonesia telah berada di Arab Saudi sejak Minggu tanggal 1 September tahun 2024 malam waktu setempat. Agenda belum padat sehingga pemain punya waktu cukup luang, Sumarji mengatakan. Sin menginstruksikan pemain yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah umrah. Belasan pemain mematuhi perintah tersebut pada Senin, tanggal 2 September tahun 2024. Hari ini pagi pukul 8.12.00 waktu Arab Saudi ada waktu longgar. Coach Sin menyampaikan yang beragama Islam melaksanakan ibadah umrah dan sekaligus berdoa bersama, kata Sumarji. Pria berkacamata itu menceritakan ibadah umrah itu berjalan tanpa ada kendala apapun. Kondisi tersebut membuat agenda latihan Timnas Indonesia juga tidak terganggu. Saya yang memimpin pemain ke Masjidil Haram. Semua berjalan lancar, imbuh Sumarji. Pemain sudah kembali ke hotel untuk latihan, tandasnya. Lancarnya menjalankan ibadah umrah, semua warga Indonesia juga berharap, semoga Sintayong dan pasukannya diberikan kelancaran dan bisa mendapatkan hasil positif di laga melawan Arab Saudi nanti. Aminkan ya saudaraku. Mengejutkan, Tom Haye terang-terangan tolak tawaran Oxford United. Kabar mengejutkan datang dari pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Tom Haye yang dilaporkan menolak tawaran Oxford United, klub wonderkid skuad Garuda, Marcelino Ferdinand. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis asal Belanda, Jos Blauwhof dalam cuitan X alias Twitter terbarunya pada Senin, tanggal 2 September tahun 2024. Jos Blauwhof melaporkan bahwa Tom Haye sebelumnya sempat mempertimbangkan tawaran dari klub kasta kedua Liga Inggris itu. Gelandang berusia 29 tahun yang berstatus bebas transfer ini dapat menandatangani kontrak dengan Oxford United kapan saja. Namun ternyata, Tom Haye justru memutuskan untuk menolak pinangan dari klub milik pengusaha ternama asal Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri itu. Padahal, Oxford United sudah menyiapkan tawaran untuk sang gelandang berjuluk Profesor itu, namun ia tidak menerimanya. Tom Haye tidak akan gabung ke Oxford City, sumber di sekitar pemain tersebut sekarang mengonfirmasi, tulis Jos Blauwhof di akun X pribadinya. Tawaran sudah siap, tapi sang gelandang tidak menerimanya, tambahnya. Jos Blauwhof tidak menjelaskan apa alasan Tom Haye menolak tawaran dari klub yang kini diperkuat oleh Marcelino Ferdinand itu. Satu hal yang pasti, sang profesor hingga saat ini masih berstatus pengangguran alias tanpa klub usai berpisah dengan SC Heerenveen pada awal Juli tahun 2024 lalu. Banyak klub-klub Eropa yang dikaitkan dengan Tom Haye yang kini berstatus bebas transfer, sebut saja seperti Besiktas, Dinamo Zagreb, hingga Oxford United. Namun, pemain berusia 29 tahun itu sampai detik ini tak kunjung mendapatkan klub barunya di saat bursa transfer musim panas liga-liga top Eropa sudah ditutup. Tercatat, ada 5 liga top Eropa yang sudah menutup jendela transfer musim panas 2024 seperti Inggris, Perancis, Italia, Jerman, dan Spanyol pada Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 waktu setempat atau Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2024 WIB. Kendati demikian, Tom Haye masih bisa bergabung dengan klub Eropa kapan saja karena sang pemain Timnas Indonesia ini berstatus bebas transfer. Sesuai regulasi, pemain yang berstatus bebas transfer dapat direkrut oleh klub mana saja dan kapan saja meskipun bursa transfer sudah ditutup.